Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk tentang politik. Masuk di hari Selasa ini sesuai dengan rencana kami yang senantiasa kurang tepat, mohon maaf ya. Di hari Selasa pernah kami merencanakan untuk senantiasa menampilkan kajian atau informasi pertalian dengan hamba-hamba Allah yang dibersamai atau menyaksikan baik dalam mimpi maupun terjaga sang teladan tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kajian seperti ini tidak untuk mencari popularitas, apalagi popularitas murahan. Namun sebagai wujud syukur kami mencoba untuk bersafari, mengembara, berkelana dalam riset kualitatif dengan basis grounded riset. Harapannya akan mampu menyemangati diri kita masing-masing untuk berupaya dengan serius agar dibersamai lewat mimpi ataupun terjaga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anugerah tertinggi di dunia, karena tidak ada kenikmatan kata para informan yang sudah beberapa kali kami gali informasinya. Kali ini kami akan menampilkan seorang yang berlatar musisi. Jadi beliau sekarang menjadi ustadz, ya, yakni adalah Muhammad Taufik. Lahir di Banyuwangi, kemudian remaja berada di Pulau Dewata, Bali, bekerja sembari menjadi musisi. Manggung dari satu tempat atau kafe satu ke kafe yang lain, dari pentas satu ke pentas yang lain. Kemudian di tahun 2000-an, seorang Taufik atau Muhammad Taufik, Ustadz Muhammad Taufik, hijrah ke Malang karena bekerja di satu industri perbankan. Kemudian tidak lama, boleh jadi sekitar 5 tahunan, pindah ke Surabaya. Kemudian setelah kurang lebih 4-5 tahun di Surabaya, kembali bertugas di Malang Raya dan sekitarnya. Tapi tempat tinggalnya untuk sementara di Singosari. Apa yang menarik dari seorang Ustadz Muhammad Taufik? Beliau berguru pada Muhammad Adam atau Bapak Muhammad Adam di tahun 2000
12-an. Ya. Atau kurang lebih 5 tahun yang lalu. Gitu. Nah kemudian dalam berguru, seorang Taufik ini sangat rajin sekali. Karena rajin, kemudian tartil bacaan Al-Qur'annya, maka oleh gurunya dimintai untuk bertugas sebagai khatib untuk sholat Jumat. Dan beliau bersedia dengan sangat senang sekali. Ketika mengamalkan ijazah dari gurunya, terutama bertalian dengan prosesi sholat atau manajemen sholat, kemudian dilambari dengan zikir, maka seorang Ustadz Taufik kian hari semakin begitu semangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad SAW, termasuk mencintai guru yang membimbingnya, dan semakin mesra hubungan keluarga dan dengan jamaahnya. Yang menarik di samping itu adalah seorang Taufik dididik dengan mazhab tertentu yang tidak sama dengan gurunya. Namun dia memiliki talenta yang sangat bagus sehingga mampu memadukan antara pemikiran atau mazhab yang diyakini, yang diterimanya dengan mazhab yang diikuti oleh gurunya. Tidak pernah ada pertentangan, apalagi perdebatan begitu. Karena memang meskipun di kajian semula sebelum bertemu dengan gurunya yang di Jawa Timur, maka seorang Taufik itu lebih banyak menerima pembinaan yang bersifat sangat disiplin sekali. Saya tidak mengatakan keras, sangat disiplin sekali. Jadi berusaha untuk selurus-lurusnya. Puritan begitu kurang lebih ya. Jadi amalan-amalan di kelompoknya itu harus benar-benar ada landasannya. Secara real, sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja dasar yang demikian kuat membuat seorang Ustadz Taufik itu mudah menerima perbedaan dan mudah sekali menyesuaikan dengan lingkungan. Karena di lingkungan dia juga ada saudara-saudara kita dari Thariqat Satariyah, ada yang dari Thariqat Naqsabandiyah wa Qadariyah, ada yang dari keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, termasuk tentu saja adalah Nahdlatul Ulama. Kepiawaian seorang Ustadz Taufik mengelola dirinya sehingga mampu menerima perbedaan, kemudian mampu menyerap persamaan-persamaan sehingga kian hari semakin tumbuh dewasa di dalam beragama dan bersosial. Dalam bahasa kami, seorang Taufik
semakin hari semakin merdeka. Termasuk di dalamnya sebagai core atau inti dari kajian ini, yakni adalah menemukan, bahasanya dia server. Jadi menemukan piranti wasilah untuk bisa dibersami Rasulullah lebih dari yang pernah ia alami. Karena sebelum menemukan server itu, ya, wasilah itu, maka seorang taufik itu dalam hitungan pekan begitu, boleh jadi 1 kali ditemui, atau boleh jadi 2 pekan baru dibersamai Rasulullah, baik mimpi maupun terjaga. Mohon maaf, bagi saudara-saudara kami yang tidak mempercayai, ya, karena ada ustadz yang sangat populer tidak mempercayai seseorang itu dalam kondisi terjaga menyaksikan Rasulullah, itu adalah hak mereka. Itu adalah kemerdekaan mereka. Tapi harapan kami, ya, karena ustadz ini sangat mumpuni begitu ya, sangat luar biasa, ya, tausiahnya diikuti oleh ribuan bahkan mungkin ratusan ribu, ya. Jika memang tidak pernah, ya, ada baiknya tidak untuk mencela. Karena ada seorang ustadz yang sampai mencela. Jangan percaya kalau ada orang yang terjaga melihat Rasulullah, menyaksikan Rasulullah. Nah, ini sangat kita sayangkan. Sedangkan seorang Muhammad Taufik ini pernah bermimpi sekaligus menyaksikan dalam keadaan terjaga, dan bahkan ketika dalam keadaan terjaga itu ada di sekelilingnya di dalam halakoh itu kiai sepuh yang usianya sudah hampir 90 tahun dan beliau kasaf. Di samping ada juga gurunya. Jadi ketika menyaksikan dalam kondisi terjaga, seorang Muhammad Taufik itu disaksikan juga oleh guru utamanya, ya, dan disaksikan oleh jamaah halakoh yang lainnya. Dan guru utama dan kiai sepuh guru utama ini juga menyaksikan secara kasaf. Jadi memang, ya, ada mutiara hikmah, derajat seseorang itu baru diketahui derajatnya ketika seseorang itu ada dalam level derajat yang sepadan. Jadi jika tidak sepadan, meskipun memiliki keahlian di dalam memberikan ceramah atau tausiah, maka derajat tausiah tentu saja akan diketahui oleh derajat pentausiah atau pendakwah atau dai yang lainnya. Tetapi untuk urusan spiritualitas atau urusan kolbu, maka juga yang paham adalah orang-orang yang biasa. Mendengar tidak sekedar dengan telinga, melihat tidak sekedar dengan mata, merasa tidak sekedar dengan kulit, tetapi sudah sampai pada penggalih atau kekuatan kolbu. Jadi luar biasa wasilah yang dijadikan rujukan kepada Allah dari Ustadz Muhammad Taufik. Ada yang pertama, ya Allah, saya ini adalah murid dari Pak Ustadz. Kemudian saya ini adalah khatib dari Pak Ustadz. Dan saya ini adalah santri yang berusaha rajin istiqomah mengikuti kajian. Karena itu ya Allah, kata Ustadz Muhammad Taufik,
ridhoilah kami ya Allah, baik dalam mimpi maupun terjaga, untuk selalu dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, perjalanan dengan naik sepeda lama, tidak menaiki motor, motor agak besar gitu ya, dari Malang Raya Singosari ke Madiun, pulang pergi. Di saat perjalanan itu begitu asik mansuknya seorang Taufik melantunkan zikir yang diajarkan oleh Muhammad Adam di dalam hatinya. Dan di saat itulah beberapa kali tampak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sepulangnya. Jadi di hari Jumat pulang ke rumahnya, ke istri dan anaknya yang ada di Madiun. Kemudian di hari Ahad itu berusaha pulang kembali ke tempat kosnya di Singosari. Di saat pulang dari Madiun ke Singosari itulah juga beberapa kali menyaksikan wajah agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saripati dari apa yang disebut server kuat, server istimewa, sehingga dianugerahi beberapa kali dalam sepekan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjaga. Benar-benar ketika dikonfirmasikan, didialogkan dengan gurunya Muhammad Adam dan juga sesepuh kiai yang sudah usianya hampir 90 tahun itu, lebih tepatnya Kiai Haji Masyhuri, memang apa yang dialami Ustadz Muhammad Taufik adalah anugerah yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja bagi yang meyakini ini adalah anugerah yang patut untuk ikut mensyukurinya. Tetapi bagi yang tidak percaya, maka itu adalah hak dari masing-masing individu. Hanya saja sesama muslim terutama, hendaknya jika memang tidak memiliki pengalaman spiritual, mimpi, melihat dibersamai, bahkan berjabat tangan dengan Rasulullah, jangan pernah melecehkan. Dan ketika memang diri ini tidak pernah atau belum pernah menyaksikan Rasulullah dalam kondisi terjaga pada saat zikir, pada saat bersafari. Bukankah pada saat bersafari itu doa hamba diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam versi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita tidak punya pengalaman, Anda tidak punya pengalaman seperti pengalamannya Muhammad Taufik, maka jangan sampai mencela. Kalau toh kita tidak, bahkan sangat amat tidak mempercayainya, maka diam seperti unggahan kami kemarin. Itu adalah emas. Diam itu adalah bijaksana. Diam itu adalah bentuk kesabaran. Dan diam itu juga wujud dari kita sedang istiqomah dalam keimanan. Kita sedang istiqomah dalam
pembelajaran sholat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak berlebihan jika kami lukiskan kisah sangat mentakjubkan dari seorang Muhammad Taufik. Kami kurat atau kami akhiri dengan syair Sabdana yang ke-16.053 bagian keempat. Tak sibuk mempromosikan diri agar manusia menghargai. Bahkan yang berurusan dengan harta sekedarnya dipeduli. Merdeka diri tertambat kuat erat, maha suci. Kecintaan kepada Allah optimal. Mengikuti teladan Nabi. Kecintaan kepada Rasulullah Muhammad melebihi pada diri. Dianugerahi, dibersamai Rasulullah, tak juga tinggi hati. Kian berusaha tawadu, menjemput ridho ilahi. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, jam 5:25 sampai dengan lewat 28 menit. Dini hari, tanggal 4 Agustus 2022. Semoga kisah yang inspiratif mampu untuk mendorong kami sebagai peneliti ikut mensyukuri dan syukur ketika Allah menganugerahi kami sebagaimana yang dirasakan, dinikmati oleh saudara kami, Ustadz Muhammad Taufik. Dan Anda yang selaras pikir meskipun bineka dalam ibadah dengan Ustadz Muhammad Taufik, terutama dan kami, semoga Allah mempertemukan, membersamai panjenengan Anda semua, mukminin, mukminat, dan bahkan sejumlah orang yang belum berminat pada tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dibersamai Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi maupun terjaga. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Tentu saja kunjungan Anda, komentar Anda sangat berarti untuk memberikan motivasi kepada kami. Seberapapun pendek komentar itu, sangat kami hormati. Karena keberadaan kanal Hikmatologi juga sangat berpilar dari netizen atau pemirsa penyimak yang sabar hati. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin.